Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa untuk pertemuan hari ini yang adalah pertemuan yang ke-6 ya, terkait keselamatan dan kesehatan kerja di radiologi. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, kita awali dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut untuk sesi pemaparan diskusi ya. Oke. Kita akan membahas terkait menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di bidang radiologi. Nah, yang perlu Bapak-Bapak atau rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa radiologi adalah ilmu dan praktik kemanfaatan radiasi untuk kepentingan medis. Nah, untuk K3 atau keselamatan kesehatan kerja di radiologi itu sangat penting untuk mencegah risiko paparan radiasi bagi pekerja dan bagi pasien. Paparan radiasi, ada paparan radiasi ionisasi dapat menyebabkan efek jangka pendek seperti mual dan juga efek jangka panjang seperti kanker. Maka pekerja radiologi harus dilindungi dari paparan radiasi yang berlebih. Nah, selain itu terkait alat pelindung diri ya, pekerja radiologi harus menggunakan pelindung radiasi seperti apron ya, yang terbuat dari timah bajunya itu, dan juga kacamata pelindung yang terbuat dari PB juga, ataupun ada sarung tangan PB ya, dan yang lainnya. Dan dipastikan alat pelindung itu selalu dalam kondisi baik dan digunakan dengan benar. Berikutnya, pencegahan kontaminasi. Membersihkan peralatan radiologi dan area kerja secara teratur untuk mencegah kontaminasi. Jadi, pastikan petunjuk pembersihan dan sterilisasi diikuti dengan sangat ketat. Nah, untuk prosedur darurat, pekerja radiologi juga harus terlatih dalam prosedur darurat untuk mengatasi kecelakaan yang diakibatkan oleh radiasi. Pastikan bagaimanakah sarana evakuasi dan pertolongan pertama itu tersedia dan juga dipahami. Berikutnya, untuk pemantauan kesehatan di radiologi. Nah, untuk K3 rumah sakit itu sangat amat harus dipantau kesehatannya untuk petugas radiologi ini. Dilakukan secara rutin bagi pekerja radiologi untuk mendeteksi dini dampak dari paparan radiasi. Pastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala ya, dimulai pada saat pekerjanya itu bekerja ya, melakukan orientasi, terus dilakukan secara rutin 1 tahun sekali untuk secara berkala ya, dan juga pemantauan kesehatannya dilakukan secara khusus apabila terjadi efek yang kurang baik dari hasil kerjaan terkait radiasi. Nah, untuk peraturan keselamatan, dipastikan semua pekerja di instalasi radiologi, baik itu radiografer, ya, petugas ronsen, ataupun dokter spesialis radiologinya, ataupun nakes lainnya ya, baik itu perawat ataupun non-medis, untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Nah, penegakan peraturan ini akan mencegah kecelakaan dan juga kerugian. Nah, selain itu yang paling penting adalah komitmen dari manajemen. Manajemen perlu memberikan komitmen yang kuat dalam menjaga keselamatan kesehatan kerja di bidang radiologi. Dukungan manajemen ini akan memotivasi pekerja untuk mematuhi aturan dan prosedur dari keselamatan. Berikutnya, program edukasi dan juga pelatihan selalu diberikan kepada pekerja radiasi tentang risiko dari paparan yang ditimbulkan, dan juga bagaimanakah cara menjaga keselamatan, baik tadi menggunakan APD ataupun bisa menerapkan program AREP ya, antisipasi bahaya, merekognisi bahaya, melakukan evaluasi dan juga melakukan pengendalian ya.
Untuk pengendalian kita selalu ingat dengan segitiga terbalik ya, dimulai dari disubstitusi, dihilangkan sumbernya, dieliminasi, dihilangkan sumbernya, disubstitusi, digantikan sumber bahayanya, dilakukan administrasi kontrol atau engineering control, lalu dilakukan juga alat pelindung diri. Berikutnya, untuk program-program di instansi radiologi diperlukan juga sistem pelaporannya. Maka diperlukan sistem pelaporan yang memungkinkan pekerja memperoleh kondisi atau kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan bagi lingkungan, bagi pekerja, bagi pasien, bagi pendamping pasien. Nah, pelaporan ini akan membantu perbaikan dari sistem kerja tadi ya. Nah, selain itu juga diharuskan ada pengawas regulernya. Maka pengawas reguler ini mengawasi terhadap kepatuhan dari prosedur keselamatan kerja di bidang radiologi yang sudah dikomitmenkan oleh manajemen yang sudah dituangkan dalam standar operasional prosedur. Nah, pengawas akan membantu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran secara administrasi ataupun pelanggaran-pelanggaran secara teknis dan mencegah risiko kecelakaan. Nah, untuk kesimpulannya, keselamatan kesehatan kerja di bidang radiologi adalah aspek yang krusial. Dengan komitmen, edukasi, dan pengawasan yang baik, maka risiko paparan radiasi dapat diminimalkan untuk mencegah kesehatan pekerja dan juga pasien. Berikutnya, sesi terkait bahaya radiasi di lingkungan rumah sakit, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimanakah upaya pengendaliannya. Radiasi adalah paparan energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Di lingkungan rumah sakit, radiasi dapat berasal dari alat medis, ya, seperti sinar X yang ada di pesawat atau sin X-ray, ya, rongsen, dan juga CT scan, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Sumber radiasi yang ada di rumah sakit meliputi alat sinar X tadi untuk rongsen, alat-alat CT scan, komputer radiografi ya yang lebih canggih, dan juga alat-alat radioterapi untuk pengobatan kanker ya atau terapi kanker. Nah, paparan radiasi dari alat ini dapat terjadi saat pemeriksaan medis. Pada saat pemeriksaan medis atau pasien ataupun pengobatan, nah alat ini bekerja ya dan menimbulkan efek bahaya radiasi. Pekerja rumah sakit yang terpapar radiasi juga sangat beresiko serta lingkungannya. Paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel, baik itu sel yang baik ataupun sel yang jahat, dan juga jaringan tubuh, serta meningkatkan resiko dari kanker. Selain itu, radiasi juga dapat menyebabkan mutasi genetik bagi keturunannya. Ya. Nah, pengaruh lingkungan, radiasi di rumah sakit juga dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Peningkatan paparan radiasi dapat mempengaruhi ekosistem dan kualitas air serta tanah di sekitar rumah sakit. Standarnya, penerapan standar K3 radiasi di rumah sakit sangat penting untuk melindungi pasien, pekerja medis, dan juga lingkungan. Apa saja standar keselamatan? Yang pertama, meliputi penggunaan peralatan yang aman dan juga pelatihan karyawan terkait radiasi. Untuk pencegahan paparan radiasi, meliputi penggunaan peralatan pelindungan seperti apron atau pelindung tiroid ya untuk di leher, serta pengaturan waktu paparan agar sesingkat mungkin. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko paparan dari radiasi. Berikutnya, di unit radiologi juga ada terkait manajemen limbah radiasi. Nah, pengelolaan limbah radiasi rumah sakit harus mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia. Limbah radiasi harus dikelola dengan aman dan dibuang sesuai prosedur agar tidak membahayakan lingkungan. Untuk peran masyarakat, kesadaran masyarakat tentang bahaya radiasi di rumah sakit juga perlu ditingkatkan. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penggunaan alat medis serta mendukung upaya pengelolaan limbah radiasi yang aman. Selain peran masyarakat, peran dari institusi itu sendiri, dari perusahaan itu sendiri, peran pemerintah juga sangat berpengaruh.
yaitu dalam menetapkan regulasi-regulasi dan mengawasi penerapan standar K3 di rumah sakit. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk radiasi. Berikutnya, tentu saja edukasi dan pelatihan tentang radiasi perlu diberikan kepada tenaga medis dan masyarakat umum. Pengetahuan yang tepat dapat membantu dalam mengurangi risiko paparan radiasi dan mengelola limbah radiasi yang baik. Adapun tindakan darurat di rumah sakit memiliki rencana tindakan mengatasi kejadian paparan radiasi berlebih. Ini termasuk langkah-langkah evakuasi, penanganan pasien, dan upaya pembersihan area terkontaminasi. Maka dengan kesimpulan, radiasi di lingkungan rumah sakit dapat memiliki dampak yang serius ya terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Maka upaya pengendalian radiasi melalui penerapan standar keselamatan, pencegahan paparan, dan pengelolaan limbah radiasi sangat penting untuk melindungi semua pihak. Oke, terima kasih. Berikutlah paparan yang sudah saya paparkan terkait K3 di instalasi radiologi ya secara umum. Berikutnya, untuk dapat membahas lebih lanjut, kita diskusi menggunakan Google Classroom. Oke. Untuk akhir sesi kali ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.